Amalan ayat-ayat sifat, yakni ayat-ayat yang secara zahir, secara hakiki ada kemiripan antara Allah dengan makhluknya. Ini terjadi perdebatan yang panjang sehingga memunculkan salah satu aliran musyabbihah atau mujassimah, di mana aliran ini menurut Khatib Al-Baghdadi itu ada dua, yakni pertama menyamakan atau menyerupakan zat Allah dengan zat makhluknya, dan menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Dan menurut catatan Khatib Al-Baghdadi juga dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq, bahwa kelompok pertama dari pecahan musyabbihah atau mujassimah, karena mujassimah itu terdiri dari banyak kelompok, adalah as-sabaiyah, yaitu para pengikut Ali, Sayyidina Ali yang fanatik, yang kemudian sampai menta'lihu Ali, artinya menganggap Sayyidina Ali sebagai Tuhan. Nah, ini menurut Khatib Al-Baghdadi adalah kelompok pertama yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan Sayyidina Ali terhadap kelompok ini bersikap tegas, mengatakan pada mereka bahwa Sayyidina Ali bukan Tuhan. Sehingga karena fanatik mereka kepada Sayyidina Ali dan mereka tetap ngengkel menetapkan Sayyidina Ali sebagai Tuhan, maka sebagian dari mereka itu ada yang dibakar oleh Sayyidina Ali. Maka sebagian yang lain bergumam, saya betul-betul yakin bahwa Sayyidina Ali, engkau Sayyidina Ali betul-betul Tuhan. Karena yang boleh menyiksa menggunakan api itu hanya Tuhan. Nah, kemudian bagaimana sikap salaf terhadap ayat-ayat sifat tersebut? Misalkan tentang ayat yadullah fawqa aydihim. Nah, di sini ada dua sikap, ada dua manhaj yang digunakan, yaitu manhaj tafwid dan manhaj ta'wil. Nah, di sini perlu dipahami bahwa manhaj tafwid ini merupakan manhaj mayoritas salaf. Berarti dengan demikian berarti ta'wil pun salaf juga menggunakan. Namun karena pada perkembangannya ta'wil ini banyak digunakan oleh khalaf, maka manhaj ta'wil ini lebih diidentikan kepada ulama khalaf. Terkait persoalan yadun, misalkan dalam manhaj tafwid itu ada dua langkah. Pertama, kita memalingkan lafadz yadun tersebut, yadullah fawqa aydihim, lafadz yadun tersebut dari arti dohirnya. Artinya kita tidak memahami ayat itu secara hakiki, karena arti zahir dan pemahaman hakiki terhadap ayat itu adalah jarihah. Secara zahir, secara bahasa berarti itu adalah jarihah. Karena dengan demikian kalau kita memahami secara zahir, maka berarti kita itu membendakan Allah dan kita terjebak pada paham-pahamnya mujassimah. Nah, berbeda dengan salaf adalah ada kelompok yang kemudian mengaku sebagai pengikut salaf, tapi ternyata hakikatnya dia bukan betul-betul mengikuti manhaj salaf. Mereka mengatakan mereka min ahli tafwid, mengikuti salaf, tapi apa yang mereka pahami tentang tafwid itu tidak sama. Nah, misalkan ketika dalam arti yadun, dalam memahami yadullah fawqa aydihim, maka mereka mengartikan yadun itu secara zahir, secara hakiki, sebagai hakiki yang masyhur. Perhatikan ini, kan tangan. Nah, ini yang mereka paham. Oleh karena itu, jika misalkan memang kita mau mengakui bahwasanya kalimat yadun dalam Al-Quran itu dalam arti yang hakiki, yang zahir, maka di sini dalam Al-Quran sendiri banyak sekali kontradiksi. Artinya yadun Allah itu sebenarnya yang mana, berapa, kan begitu.
Karena dalam Al-Quran yadun itu disebutkan 3 kali dan kontradiksi antara satu dengan yang lain. Yang pertama disebutkan secara mufrad, yadullah fawqa aydihim. Berarti ini satu mufrad, tangan Allah. Ya kan? Yadun, ini satu mufrad. Kemudian di ayat yang lain bal yadahu mabsutatan. Bahwasanya bal yadahu pakai tasniyah. Kemudian di ayat yang lain was-samaa'a banainaha bi'aidin itu pakai jama'. Nah, ini kalau kita menarik kalimat yadun dalam Al-Qur'an secara zahir maka akan berbenturan. Artinya ketika kita mau mengidentifikasi sebenarnya yadun Allah Ta'ala itu 1, 2 atau lebih daripada itu atau 3. Karena memang redaksinya di dalam Al-Qur'an itu menggunakan ada yang mufrad, ada yang tasniyah dan ada yang jama'. Ya kan umumnya kalau kita artikan yadun secara hakiki dan yang umum kita ketahui, yang masyhur kita ketahui, mana ada yadun itu? Ada yadun itu 1, yadun itu 2. Lima khalaqtu biyadayya, yadun itu 2. Kemudian juga yadun itu tidak 1, tidak juga 3. Sehingga kalau kita bentur-benturkan, kita ikuti paham mereka bahwa yadun itu artinya zahir, maka di sini ada kontradiksi. Sehingga kita kembali ke paham salaf. Bahwasanya dalam persoalan ini ada manhaj tafwid dan manhaj tafwid. Langkahnya 2, tafwid itu berarti memalingkan ayat-ayat sifat itu dari makna zahirnya, wa nufawwidu ma'nahal haqiqi ilallah. Kemudian memasrahkan makna hakikatnya itu kepada Allah. Bukan makna hakikatnya itu adalah yang bahwa ayat-ayat itu adalah menggunakan makna yang hakiki yang kita ketahui secara masyhur, yaitu tangan-tangan ini. Walaupun kita mengatakan bila kaifin, sebenarnya ketika kita mengartikan yadun ala zahiriha, yadun itu artinya zahir dengan bila kaifin, ini berarti pernyataan yang kontradiksi. Karena kalau sudah yadun itu dipahami secara zahir, maka sudah kaif, sudah ada jari-jarinya, juga sudah ada lengannya. Nah, oleh karena itu kalau betul-betul mau dipahami mengikuti manhaj salaf, maka yadun itu dipalingkan dulu dari mana zahirnya, kemudian yufawwid tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Terima kasih.